Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah analisis bisnis. Di sini kami akan mempresentasikan tentang investigation teknik atau teknik investigasi. Saya Wahidati Lahi. Di sini saya akan didampingi oleh beberapa rekan saya, ada Mas Syaiful Rizal, ada Mbak Fitria, ada Mbak Khuratul Fadila, dan ada Mas Muhammad Al-Farisi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mas Syaiful Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syaiful Rizal dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang investigasi. Investigasi menurut KBBI mempunyai arti penyelidikan dengan mencatat dan merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang peristiwa, sifat, atau kasih suatu zat disebut penyelidikan. Ketika analisis bisnis pertama kali memasuki suatu bidang studi, mereka membutuhkan berbagai alat dan teknik untuk membantu mereka memahami luas dan dalamnya suatu masalah. Sementara mereka akan menggunakan penelitian seperti latar belakang, lokakarya, wawancara tatap muka, dan metode kuantitatif untuk verifikasi data. Mereka juga harus menggunakan alat diagnostik untuk memahami area masalah dan pendekatan yang berbeda, dan mendokumentasikan temuan mereka yang sesuai dengan apa yang terjadi. Ada beberapa cara untuk mendapatkan sumber yang tersedia. Tapi di zaman sekarang ini internet telah membantu dan membuat akses ke informasi mengenai data dengan jauh lebih sederhana daripada sebelumnya. Ada beberapa hal penting yang harus analis lakukan dalam pekerjaan. Yang pertama, mempelajari situs web perusahaan yang menjadi klien. Yang kedua, mempelajari laporan perusahaan. Yang ketiga, panduan prosedur studi dan dokumentasi. Yang keempat, pelajari bahkan organisasi dari area target perusahaan. Mempelajari situs web perusahaan akan melihat suatu. Yang pertama, mempelajari situs web perusahaan yaitu bertujuan untuk melihat secara khusus bagaimana branding organisasi, nilai prioritasnya yang nyata, dan betapa mudahnya dinavigasi dan berinteraksi dengan situs. Analisis juga dapat mengevaluasi kemudahan menavigasi di sekitar situs dan kemudahan melakukan pemesanan atau melakukan penyelidikan. Karena analisis ini memberikan gambaran tentang tingkat keramahan pengguna situs dan standar presentasi dan pencapaian teknologi yang diharapkan. Yang kedua, mempelajari laporan perusahaan. Jika kita akan menganalisis suatu perusahaan, maka kita harus bisa mempelajari bagaimana pelaporan suatu perusahaan seperti laporan hasil akuntansi atau laporan laba rugi dan lain sebagainya untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesehatan suatu perusahaan. Yang ketiga, panduan prosedur studi dan dokumentasi. Tujuan mempelajari dokumentasi tidak pernah menggantikan investigasi dan analisis yang tepat. Dokumentasi adalah persiapan dan cara untuk mendapatkan
pemahaman sebelumnya tentang domain tersebut yang memberi analisis pintu gerbang ke berbagai jalur investigasi. Yang keempat, pelajari bahkan organisasi dari area target perusahaan. bahkan akan memberikan struktur dan sampai batas tertentu. Budaya organisasi memahami peran pekerjaan dan jalur pelaporan adalah persiapan yang berharga untuk mengikuti investigasi yang lebih mendetail. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Saiful Rizal. Yang akan saya bahas adalah tentang metode dalam investigasi. Jadi metode dalam investigasi itu ada dua macam. Yang pertama ada metode kualitatif dan yang kedua adalah metode kuantitatif. Metode kualitatif ini bisa diartikan sebagai salah satu metode yang sifatnya adalah kita akan mendatangi secara langsung ke narasumber kita, seperti itu. Kita akan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi yang ada di sekitaran wilayah yang akan kita analisis. Tetapi kalau metode kuantitatif itu secara mudahnya kita hanya melihat dari sisi perhitungannya saja atau dari sisi kuantitatifnya saja gitu. Jadi kita hanya melihat dari bagaimana pelaporan dari segi kuantitatif dalam sebuah perusahaan gitu. Nah, dalam metode kualitatif sendiri ini dipecah kembali menjadi dua macam, yaitu ada yang menjadi sesi satu kesatuan dan sesi kolaboratif. Jadi sesi satu kesatuan ini bisa dikatakan dilakukan secara langsung dari satu orang ke satu orang yang lain gitu, seperti wawancara gitu ya kan, ada narasumber, ada pewawancara gitu kan ya, terus juga ada observasi. Kemudian yang sesi kolaboratif ini bisa berupa lokakarya dan fokus kelompok gitu. Kali ini yang akan saya bahas adalah tentang wawancara dan sesi observasi ya. Jadi bisa dikatakan bahwa wawancara itu sebagai suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang sifatnya adalah berupa tanya jawab untuk mendapatkan suatu informasi. Jadi seperti itu. Robert Hahn dan Channel ini juga memberikan penjelasan bahwasannya wawancara ini memiliki hubungan yang erat dengan pola khusus dari interaksi gitu. Jadi interaksi antara pihak-pihak yang terlibat tersebut biasanya dilakukan secara lisan gitu. Karena kita sifatnya tanya jawab, maka kita lakukan dengan lisan gitu ya, karena komunikasi kan ada komunikasi lisan dan komunikasi tertulis ya. Kalau wawancara ini termasuk bagian daripada komunikasi secara lisan gitu atau secara langsung gitu ya. Nah, kemudian ada 3 hal yang menjadi persyaratan dalam sebuah wawancara. Karena wawancara itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan ya. Sebentar. Laptopnya kok jalan sendiri. Kemudian ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan dalam wawancara, karena wawancara yang baik itu akan menjadi vital gitu dan mendapatkan informasi yang sesuai dengan keinginan pewawancara gitu ya. Nah, ini termasuk pula bagaimana kita menetapkan kontak awal dengan narasumber kita gitu ya. Karena kita sebagai analis, maka bagaimana kita menciptakan kontak awal di awal pertemuan gitu, sehingga keduanya bisa saling nyaman, sehingga ketika narasumber memberikan informasi, ketika kita bertanya itu akan terasa nyaman seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun relasi dan mengembangkan hubungan antara pengguna dengan manajer bisnis yang lainnya gitu ya. Kita membangun hubungan pertemanan, kenyamanan terlebih dahulu gitu.
Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan informasi secara langsung bagaimana situasi dalam sebuah bisnis, termasuk masalah pribadi dari narasumber kita gitu. Karena kita melakukan wawancara, maka kita akan menemukan yang namanya informasi gitu ya dari sebuah bisnis, atau bahkan sampai masalah pribadi. Mungkin ketika narasumber menceritakan pengalaman pribadinya bekerja di perusahaan ini atau apa, itu juga bisa seperti itu. Kemudian ada 3 hal pula yang menjadi persyaratan dari analisis bisnis gitu. Ini persyaratan untuk narasumber kita gitu. Yang pertama adalah fungsi saat ini yang perlu dipenuhi dalam sebuah bisnis baru gitu. Jadi narasumber ini harus bisa menjelaskan fungsi saat ini apa yang perlu dipenuhi dalam sebuah bisnis barunya gitu ya. Kita sebagai analisis harus maksud saya harus menanyakan itu kepada narasumber. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah operasi dalam sebuah bisnis yang perlu ditangani. Apa kira-kira masalah dalam operasi yang perlu ditangani oleh analis gitu. Nah, narasumber harus bisa menjelaskan. Kemudian yang ketiga adalah fitur baru yang dibutuhkan dalam sebuah sistem bisnis baru. Nah, ini terkadang pertanyaan yang ketiga ini menjadi pertanyaan yang sulit gitu ya bagi narasumber, karena pewawancara ini akan menanyakan apa yang berada di luar pikiran narasumber, sehingga narasumber mungkin akan memberikan saran yang kurang jelas kah, atau memberikan opini gitu ya, karena memikirkan apa yang seharusnya masih belum difikirkan gitu. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan yang pertama adalah kita akan mendapatkan informasi gitu ya, karena memang wawancara kan tujuannya juga mencari sebuah informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah membangun relasi. Kita akan mendapatkan teman baru, mendapatkan relasi baru gitu ya dengan narasumber kita, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga akan mendapatkan kesempatan untuk memahami bagaimana sudut pandang yang berbeda di seluruh komunitas gitu. Mungkin narasumber kita lebih dari 1 orang gitu, pastikan kita akan mendapatkan informasi dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kemudian kita juga akan bisa berkesempatan untuk menyelidiki area baru yang muncul. Mungkin kita sebelumnya masih belum pernah masuk ke wilayah perusahaan itu, karena kita disuruh untuk analisis, maka kita akan memahami gitu ya area baru yang muncul, yang baru kita datangi, seperti itu. Kemudian kekurangan wawancara. Kekurangan wawancara ini membutuhkan waktu yang sangat mahal, pendekatan yang sangat mahal. Karena mungkin saja narasumber kita waktunya sulit, atau mungkin kita perlu PDKT yang sangat bagus untuk membangun relasi gitu. Karena kan orang kan berbeda-beda gitu ya. Kadang ada yang cuek atau apa. Nah, itu bagaimana kita sebagai analis itu ketika PDKT gitu ya. Wow, PDKT. Ketika PDKT alias pendekatan ini mampu gitu ya. Mampu untuk membangun relasi yang baik gitu. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah informasi yang diberikan sama wawancara mungkin opini hanya dari sudut pandang 1 orang yang diwawancarai gitu. Belum tentu benar gitu ya. Informasinya itu hanya sebuah opini karena dari satu sudut pandang gitu. Atau mungkin karena alasan yang tadi gitu ya. Alasan yang tadi itu karena alasan yang tadi itu fitur baru yang dibutuhkan dalam sebuah sistem bisnis baru itu kan gitu, sehingga informasi yang didapatkan mungkin hanya sebuah opini gitu, sehingga opini ini harus perlu dikonfirmasi kembali ketika selesai wawancara dengan data kuantitatif sebelum diambil kesimpulan pasti. Kenapa kok harus didapatkan data kuantitatif, nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Kemudian kita masuk ke dalam persiapan wawancara. Struktur klasiknya juga sama ya, ada who, why, what, when, and where gitu. Yang pertama adalah who atau siapa. Nah, siapa ini melibatkan siapa pemangku kepentingan yang akan diwawancari oleh analis gitu ya. Dan juga pertimbangan urutan wawancara mereka gitu. Nah, biasanya kalau dari referensi yang kami dapatkan itu urutan wawancara ini dimulai dari yang paling senior terlebih dahulu gitu. Karena
yang lebih senior ini akan membantu memahami bagaimana konteks masalah sebelumnya gitu, memahami seluruh konteks masalah yang lebih senior gitu. Jadi ada piramidanya ya, ini bisa saya tunjukkan. Piramidanya adalah seperti ini. Jadi ada OP, ada T, dan ada S. Jadi OP ini bagaimana mewakili gitu ya tingkat operasional dalam sebuah bisnis gitu. Nah, biasanya yang di bagian OP ini adalah narasumber yang lebih senior gitu, yang bisa menjelaskan tentang hal ini. Mungkin direkturnya gitu ya, atau manajernya gitu. Karena ini akan mampu menggambarkan bagaimana situasi bisnis yang ada di dalam sebuah perusahaan itu secara akurat, karena senior gitu ya. Nah, kemudian di tingkatan selanjutnya itu ada T. Nah, ini mewakili tingkat taktis gitu ya, atau manajemen menengah. Nah, di sini yang akan dibahas itu adalah bagaimana dengan masalah kinerjanya. Bagaimana kinerja di sana gitu ya. Atau SDM-nya gitu. Dan juga target pengendalian manajemennya. Kemudian ada S. Ini mewakili bagaimana strategis manajemen gitu. Ini lebih ke mengkonfirmasi kerangka acuan untuk memahami persyaratan informasi manajemen apapun dan untuk menyetujui pendekatan ke penyelidikan gitu. Kemudian yang selanjutnya ada why ya. Mengapa? Nah, mengapa ini akan melibatkan mengapa narasumber tersebut harus diwawancarai. Kenapa kok kita harus mewawancarai manajer keuangan gitu ya. Kenapa kok kita harus mewawancarai direkturnya secara langsung gitu ya. Karena ini akan menjadi pertimbangan. Oh, mungkin saya ini mau analisis keuangan, nggak mungkin saya akan wawancara ke manajer pemasaran. Saya lebih pas ke manajer keuangan gitu ya. Nggak mungkin pula kita ke manajemen SDM gitu, pasti ke bagian keuangan kalau itu kita mau analisis keuangan. Jadi seperti itu. Kemudian ada apa ya, atau what. Ini melibatkan pertimbangan informasi yang dapat disediakan oleh narasumber dan area mungkin pewawancara jelajahi selama narasumber. Nah, ini melibatkan bagaimana informasi yang bisa dijelaskan oleh narasumber kita. Kita ini mau tanya apa gitu loh. Apa yang mau kita tanyakan? Nggak mungkin saya mau analisis keuangan tapi saya tanya tentang kebersihan gitu ya contohnya. Nggak mungkin. Jadi mungkin yang bisa dijelaskan apa yang menjadi pertimbangan perusahaan ini untuk tidak menaikkan gaji dari seluruh karyawan yang ada di sini gitu. Apa yang menyebabkan perusahaan ini tidak mencairkan tunjangan hari raya atau THR dari sebuah perusahaan ini. Nah, ini yang menjadi acuan gitu ya untuk melakukan wawancara ya, buat. Kemudian ada when, kapan. Ini melibatkan bagaimana pertimbangan tempat, waktu, dan durasi dari wawancara. Ini ada alasan ya, kenapa kok wawancara itu idealnya itu hanya 1 jam, kok tidak lebih dari itu gitu ya. Karena ini 1 jam ini sangat ideal sekali dalam proses wawancara ya, karena waktunya itu sangat mahal sekali gitu, karena pendekatan PDKT-nya itu tadi. Karena yang pertasannya itu narasumber adalah orang yang sibuk, sehingga untuk menyempatkan waktunya itu sangat sulit sekali, bisa menggunakan alasan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah wawancara yang dilakukan dengan durasi panjang. Ini juga akan menyebabkan kesulitan dalam mempertahankan konsentrasi narasumber. Sudah grogi, mikir, ditanyain wawancara ini itu, waktunya masih panjang. Nah, ini konsentrasinya itu pasti akan kabur. Kemudian yang ketiga, ini juga tidak baik pula bagi pewawancara, karena durasi yang panjang ini akan menyebabkan ketidakproduktifan dan akan menyebabkan kesulitan dalam pencatatan data yang akurat. Sudah capek gitu, sehingga pencatatannya itu nggak akan akurat. Ya, selanjutnya where, di mana. Nah, ini ada 3 kemungkinan yang bisa diambil oleh narasumber kita dalam proses atau mungkin antara dua belah pihak gitu ya, dalam proses pengambilan wawancara. Tempat yang pertama ini adalah sangat direkomendasikan untuk proses wawancara.
Yang pertama itu adalah di wilayah narasumber itu sendiri, mungkin di kantornya gitu ya, atau mungkin di rumahnya kalau memang kantornya itu berada di rumahnya gitu. Nah, ini sangat ideal sekali karena eh, narasumber di wilayah itu tidak akan merasa diintimidasi gitu dan merasa bertanggung jawab, ini adalah wilayah saya gitu. Dan juga eh, di wilayah itu sendiri itu akan memiliki kesempatan untuk mengamati lingkungan kerja bagi pewawancara. Oh, ternyata kantornya kotor. Oh, ternyata kantornya tidak disiplin. Karyawannya jam setengah 9 baru datang gitu ya. Padahal aturan masuknya jam 8. Seumpama seperti itu gitu ya. Kita bisa mengamati. Kemudian si narasumber itu juga akan memiliki dokumen atau sumber-sumber yang lainnya yang dibutuhkan sewaktu-waktu jika wawancara. Jika ada dokumen yang diperlukan gitu ya, mau melihat hasil laporan keuangan atau apa, itu bisa melihat. Karena kalau di lokasi yang jauh mungkin tertinggal, itu akan menghambat gitu ya, takut ada informasi yang salah akhirnya mengambil ke kantornya jauh. Nah, ini akan menghambat proses wawancara. Kemudian opsi yang kedua itu adalah eh, tempat kerja pewawancara gitu. Jadi narasumber yang diundang ke studio, mungkin kalau tempat wawancaranya di TV gitu ya, itu bisa. Kemudian lokasi yang ketiga itu netral, kita janjian gitu, mungkin ketemu di kafe, ketemu di warkop, ketemu di hotel, atau aduh kalau di hotel apa ya, enggak lah, ketemu di mana, eh di mall gitu ya contohnya ya, mungkin seperti itu. Kemudian ini ada proses melakukan wawancara. Yang pertama adalah open, kita membuka proses wawancara kita dengan cara ya kita melakukan PDKT itu tadi, sehingga bisa nyaman gitu ya antara dua orang, antara narasumber dengan wawancara, atau mungkin lebih ya, dua orang atau lebih. Kemudian setelah kita melakukan open pembukaan ya, kita PDKT, perkenalan diri dan lain sebagainya, kita baru masuk ke dalam body of the interview. Ini berisi Q&A atau question and answer. Kita melakukan proses wawancara. Kita menanyakan apapun yang ada dalam wawancara itu untuk mendapatkan suatu informasi. Kemudian yang ketiga ada close atau menutup. Kita menutup proses wawancara sehingga wawancaranya itu terkesan sangat baik sekali di mata narasumber dan juga di mata analis gitu ya. Kemudian menindaklanjuti wawancara. Nah, ini alasan yang tadi kenapa kok harus disamakan dengan data kuantitatif gitu ya. Karena ketika kita selesai wawancara, maka itu hasil wawancara kita itu kita serahkan kepada narasumber kita. Nah, narasumber kita ini akan melihat gitu ya hasil wawancaranya dengan data kuantitatif, apakah benar atau tidak sebelum nanti disimpulkan atau di-share gitu ya. Sehingga ini akan mencerminkan secara akurat substansi dari apa yang didiskusikan. Oh, ternyata apa yang saya katakan, kata narasumber, apa yang saya katakan ada kekeliruan, asumsikan gitu ya, kekeliruan angka, ternyata dari data kuantitatif dengan apa yang saya ucapkan ada kekeliruan, saya betulkan daripada ada informasi yang salah sebelum informasi itu dipublikasikan, contohnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya setelah tadi kita membahas wawancara, ada observasi. Jadi Nawai dan Martini ini menjelaskan bahwa observasi itu merupakan kegiatan mengamati yang diikuti pencatatan secara urut gitu ya. Kita sudah mungkin waktu SMA ya sering gitu ya ikut observasi, kita mengamati, kita melakukan pengamatan apa, kita kan catat gitu ya, apa yang perlu kita catat, apa yang perlu kita dapatkan informasinya, itu kita catat. Nah, itu observasi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihannya adalah kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan kesulitan dihadapi oleh pengguna bisnis gitu. Karena kita setiap ada apapun itu kita catat gitu ya, maka pemahaman kita itu akan lebih baik untuk melihat bagaimana masalah, kesulitan dari narasumber kita atau dari pengguna bisnis. Kemudian kita juga akan membantu untuk menemukan solusi yang bisa diterapkan, yang bisa disesuaikan dengan pekerjaannya gitu ya, yang lebih mungkin diterima oleh
pembisnis. Mungkin karena kita sudah mengamati gitu ya, pemahaman kita sudah lebih baik karena pengamatan itu tadi, sehingga kita bisa menemukan ide atau kreativitas solusi yang bisa diterapkan dari sebuah perusahaan. Nah, kekurangan dari observasi ini yang pertama adalah membutuhkan waktu yang cukup lama karena tidak sama dengan wawancara yang hanya dilakukan 1 jam kemudian selesai. Kalau observasi ini karena kita tidak dengan wawancara, kita hanya mengamati dan mencatat, mungkin saja tidak 1 hari 2 hari, mungkin bisa berbulan-bulan untuk mendapatkan informasi yang akurat gitu ya, atau mungkin kita bisa sampai lebih dari 1 bulan itu juga bisa gitu. Kemudian kegiatan yang berhubungan dengan pribadi individu tidak dapat diamati oleh pengamat karena hal privasi. Karena kita hanya mengamati, maka kita tidak akan tahu gitu ya, bagaimana informasi pribadi dari sebuah narasumber kita maksud saya gitu. Karena kalau wawancara kita bisa tanya bagaimana contohnya ya, bagaimana perjalanan Bapak dari merintis usaha ini sampai bisa sukses. Nah, kita kan bisa mengetahui privasinya, tapi karena kalau mengamati kita tidak akan bisa tahu gitu. Jadi itu presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, menjelaskan mengenai 3 hal. Analisis kontrol. Analisis kontrol melibatkan meminta anggota staf bisnis untuk melakukan tugas dan untuk menjelaskan setiap langkah saat mereka melakukannya. Ini adalah cara untuk memperoleh keterampilan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata saja. Begini, analisis kontrol itu maksudnya bagaimana caranya. Contoh ya, saya mempunyai karyawan. Contoh dalam saya jualan di Shopee gitu, dan gimana saya supaya bisa menjelaskan gimana sih cara jualan di Shopee itu, gimana sih cara berjualan online itu, gimana sih penjualannya itu gimana gitu. Dan saya semisal pas waktu ada pesanan, ada orang yang pesan gitu ya, kemudian saya juga ikut menerangkan, ini loh gini iki lho nang pesan ini lah, kok yo kok carane kok ngirim-ngirim no gitu. Dan kita harus bisa mengajak karyawan kita untuk menjelaskan semua proses apa saja yang dilakukan agar mereka paham. Yang kedua, pembayangan. Membayangi melibatkan mengikuti pengguna bisnis untuk jangka waktu seperti 1 atau 2 hari untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pekerjaan tertentu. Ini adalah cara pemahaman yang ampuh peran pengguna tertentu. Meminta penjelasan tentang bagaimana pekerjaan itu dilakukan atau urutan alur kerja. Begini ya, ini pembayangan itu seperti contoh, saya ingin membuka sebuah bisnis dan saya itu harus mengetahui ya opo bakal bisnisku ini melakukan ya opo. Kita harus bisa membayangkan ya opo mulai ini boleh apa modal marono modal kali total dendi kok aset sak mene sak piro kok kira-kira badi apa endah lho kirane lu yo masih badi titik badi akeh gak apa-apa kirane badi tendak ngono total lah kok menyesuaikan. Lah iku harus bisa membayangkan pembayangan ya apa kirane bisnis iki bisa mlaku. Yang ketiga, studi etnografi.
studi etnografi mempunyai proyek dengan anggaran yang cukup besar, tetapi akan membuahkan hasil keuntungan yang tinggi jika itu bisa dicapai. Dan melibatkan menghabiskan waktu yang sangat lama, mungkin beberapa bulan di lingkungan terkait. Alasan untuk studi yang diperpanjang seperti itu adalah pada akhirnya komunitas bisnis menjadi terbiasa dengan kehadiran dan perilaku pengamat secara alami dan otentik. Maksudnya gini, setahu saya penjelasan etnografi ini contoh ya, di desa saya kan ada orang ya bisnis jualan koyo anu-anune uma, koyo genteng, obat aku, koyo cagak-cagak uma iku didol tekok semene. Nah, iku ya apa? Wong iku iso nyesuaino di target lingkungane iku ya apa? Tepak ta dodole. Iku ndek lingkungane iku akeh perumahan. Nah, semunggo mun dodole kono ndek sawah ya gak bae. Ya, seperti itu. Ini maksudnya melibatkan menghabiskan waktu yang lama, mungkin berapa bulan di lingkungan tertarget itu ya apa ya, begini kita itu harus bisa ya apa caranya oleh pelanggan, ya apa caranya kira-kira awak dodolan iki iso laku lah, ya apa kira-kira pelanggan itu bisa tetap melakukan awak dhewe, bisa tuku awak dhewe kalau pelangganan ya dalam bahasa Jawa, dan harus mempunyai tata krama sih ya. Orang jualan sih itu kayak kita ke pelanggan itu meresponnya itu harus gimana ya, sopan supaya agar terlihat ya apa ya, api, kira-kira dipercaya lah untuk pelanggan. Maksudnya setahu saya itu. Sudah sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada yang kurang atau saya belum mengetahui, belum mengerti jelas ya, mohon maaf, dimaklumi, dan kita sama-sama belajar. Saya akan belajar lagi. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Teknik investigasi. Yang pertama tentang lokakarya. Lokakarya menyediakan forum kooperatif yang sangat baik di mana masalah dapat diskusikan, konflik diselesaikan, dan persyaratan yang ditimbulkan. Sebagai hasilnya, mereka dapat digunakan di banyak titik berbeda selama proyek. Lokakarya sangat berharga ketika waktu dan anggaran sangat dibatasi dan beberapa sudut pandangan perlu diteliti. Adapun lokakarya tersebut ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya yaitu mencakup 4 poin. Yang pertama, mendapatkan luas area yang diselidiki. Yang kedua, meningkatkan kecepatan produktivitas. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dan penerimaan untuk proyek atau inisiatif bisnis. Yang keempat, mendapatkan pandangan konsensus atau kesepakatan kelompok. Kekurangannya lokakarya ada 3 poin. Yang pertama, pengorganisasian lokakarya memerlukan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, memerlukan tenaga dan biaya yang besar. Yang ketiga, melibatkan banyak anggota. Poin yang B, yaitu mempersiapkan lokakarya. Adapun mempersiapkan lokakarya itu meliputi 5 poin.
Tujuan lokakarya, orang-orang yang akan diundang untuk berorganisasi dalam berpartisipasi dalam lokakarya, kepentingan masing-masing peserta, struktur lokakarya dan teknik yang akan digunakan, mengatur tempat yang sesuai. Ada 5 poin. Poin yang ke-C yaitu memfasilitasi lokakarya. Lokakarya harus dimulai dengan membahas tujuan dan berusaha untuk mendapatkan dukungan dari para peserta. Seringkali membantu di sini untuk meminta sponsor bisnis membuka lokakarya dan karena menunjukkan komitmen terhadap proses tersebut. Selama lokakarya, fasilitator perlu memastikan bahwa masalah diskusikan, pandangan disuarakan, dan kemajuan dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Diskusi mungkin sangat beragam, tetapi fasilitator perlu memastikan bahwa diskusi tidak sepenuhnya keluar dari jalur dan setiap orang memiliki kesempatan untuk menggunakan keprihatinan dan pendapatan. Poin yang ke-D yaitu teknik lokakarya. Teknik lokakarya ada 2 teknik, yaitu teknik penemuan. Apa teknik penemuan itu? Yaitu teknik yang membantu fasilitator memperoleh informasi dan pandangan dari peserta. Yang kedua, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi cocok untuk digunakan dalam lokakarya. Beberapa teknik beragam yang berguna dieksplorasi selama buku ini, termasuk model proses, model data, diagram use case, gambar karya, dan peta pikiran. Grup fokus. Kelompok fokus akan digunakan sebagai bagian dari latihan pengumpulan informasi, tetapi temuan-temuannya perlu dievaluasi dan dinilai terhadap strategi dan tujuan organisasi. Akibatnya, temuan dari kelompok fokus tidak dapat diandalkan untuk menghasilkan persyaratan yang pasti. Selanjutnya yaitu tentang skenario. Salah satu kekuatan kunci dari skenario adalah bahwa mereka menyediakan kerangka kerja untuk menemukan situasi pengecualian yang memerlukan jalur alternatif untuk diikuti saat menjalankan tugas. Transisi dari setiap langkah ke langkah berikutnya memberikan kesempatan untuk menganalisis apa yang mungkin terjadi atau benar. Analisis ini seringkali mengungkap informasi tambahan atau pengetahuan diam-diam untuk alasan. Skenario ini sangat berguna dalam mengumpulkan dan analisis persyaratan. Kelebihan dan kekurangan analisis skenario. Kekurangan analisis skenario yaitu mendokumentasikan skenario. Selanjutnya yaitu poin prototipe. Membuat prototipe adalah teknik penting untuk memperoleh, menganalisis, mendokumentasikan, dan memvalidasi persyaratan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 4A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendekatan kuantitatif. Yang pertama ada kuesioner.
kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang atau suatu kelompok untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Yang kedua ada catatan tujuan khusus. Teknik ini melibatkan pengguna bisnis dalam melakukan pencatatan tentang suatu hal tertentu, seperti menyelesaikan suatu masalah atau mengerjakan tugasnya. Yang ketiga ada pengambilan sampel aktivitas, yaitu ini adalah bentuk observasi kuantitatif lebih lanjut dan dapat digunakan pada saat itu. Perlu diketahui bagaimana orang membagi waktu kerja mereka di antara berbagai aktivitas yang dilakukan. Salah satu cara untuk mengetahui bagaimana orang tersebut membagi waktunya yaitu dengan cara mengajak mereka menyelesaikan suatu catatan khusus. Yang keempat yaitu ada analisis dokumen. Analisis dokumen melibatkan peninjauan sampel dokumen untuk diungkap informasinya tentang suatu organisasi, proses, dan sistem. Yang berikutnya ada dokumen situasi bisnis saat ini terbagi menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu right picture. Teknik ini dilakukan untuk menggambarkan suatu gambaran mengenai situasi yang sedang terjadi atau yang sedang ada. Yang kedua yaitu peta konsep, alat yang digunakan untuk merangkum banyak informasi, untuk merangkum berbagai informasi secara sederhana, bentuk visual yang menyoroti hubungan antara berbagai ide dan topik. Yang ketiga yaitu ada periodal bisnis. Periodal proses bisnis merupakan cara untuk memahami, mendesain, dan menganalisa suatu proses bisnis. Yang keempat yaitu peta spaghetti. Teknik diagram yang digunakan untuk menunjukkan gerakan dan interaksi pada pemangku kepentingan saat melakukan tugas tertentu dan menyelesaikan suatu proses bisnis. Yang kelima yaitu ada fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Teknik analisis masalah yang dirancang untuk membantu memahami penyebab masalah bisnis yang tidak efisien. Dan yang terakhir ada bisnis membutuhkan log. Untuk memahami teknik ini membantu untuk memastikan bahwa temuan apapun pada tahap ini akan dicatat dan dipastikan tidak akan hilang ketika persyaratan tersebut dimulai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.